Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wildasari Hastutiana, guru UPTD SD Impres Tangkau, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Komunitas Belajar KKG Gugus 2 Handayani Ngapaboa, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di mana komunitas ini beranggotakan 7 sekolah, diantaranya UPTD SD Impres Ngapaboa, UPTD SD Impres Bayor, UPTD SD Impres Tangkau, UPTD SD Impres Tapilina, UPTD SD Impres Kalubibing, UPTD SD Negeri Topoyo, UPTD SD Negeri Kecil Talodo. Sebagai pelopor komunitas belajar, saya akan memperkenalkan sebuah inovasi yang lahir dengan semangat berbagi dan belajar teman-teman di komunitas belajar, yakni judulnya adalah Ruang Ide Mini. Komunitas belajar merupakan wadah atau ruang bagi guru untuk saling berbagi dan mengembangkan profesionalisme serta meningkatkan kompetensi keguruan. Dalam setiap kegiatan, komunitas belajar ini mendorong budaya belajar dan kolaborasi serta partisipasi guru dan tenaga kependidikan untuk pengembangan diri mereka. Komunitas belajar kami setiap bulan diadakan pertemuan rutin untuk membahas berbagai materi yang berkaitan dengan peningkatan hasil belajar murid dan pengembangan guru seperti pengelolaan penilaian, penyusunan perangkat ajar, hingga strategi pembelajaran inovatif. Namun pada kenyataannya, tidak semua guru dapat hadir secara langsung karena jadwal pertemuan biasanya dilaksanakan pada siang hingga sore hari, sementara sebagian guru masih memiliki kegiatan lain. Dalam penerapan ruang ide mini yang telah digagas, pastinya tidak selalu berjalan dengan mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya, komunitas belajar yang masih didominasi penyampaian materi tanpa tindak lanjut nyata, kemudian kurangnya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan ide pembelajaran dan mendapat umpan balik yang membangun, selanjutnya belum adanya sistem kecil yang mendukung kolaborasi, dan rendahnya dokumentasi dan publikasi praktik baik guru di lingkungan komunitas belajar. Dalam penerapannya, aksi yang dilakukan yang pertama adalah membentuk kelompok kecil. Setelah kegiatan pertemuan dimulai dan pengurus mengecek kehadiran peserta, anggota komunitas belajar dibagi menjadi beberapa kelompok yang berisi 5-8 guru dari sekolah yang berbeda. Yang kedua, yaitu ideasi atau merancang ide. Dalam pertemuan pertama, pengurus komunitas belajar mendampingi narasumber untuk meminta setiap kelompok merancang ide mini atau solusi kreatif yang bisa diterapkan di kelas dalam waktu 1-2 minggu. Setiap anggota kelompok menentukan dan menyusun masing-masing ide yang akan diterapkan. Langkah selanjutnya adalah penerapan dan dokumentasi. Setelah kembali ke sekolah masing-masing, guru mencoba menerapkan ide yang telah mereka rancang di kelasnya masing-masing. Guru diminta untuk mendokumentasikan hasil kegiatan seperti foto, video, atau refleksi dan dikumpulkan sebagai bukti praktik baik. Supaya bagus ya. Terus kali 9 berapa? 8 kali 4. Kasih tepuk tangan.
Selanjutnya adalah presentasi dan refleksi. Pada pertemuan komunitas belajar berikutnya, setiap kelompok yang diwakili oleh satu orang mempresentasikan hasil penerapan ide yang telah dilakukan di kelasnya di hadapan anggota lain secara bergiliran. Kegiatan ini disebut mini sharing season. Dan setelah itu dilakukan umpan balik kepada anggota lain sebagai bahan refleksi. Dan selanjutnya adalah tahap apresiasi. Ide-ide terbaik dari kelompok yang aktif dan inovatif mendapatkan penghargaan simbolik dari komunitas belajar melalui penilaian yang diberikan oleh pengawas pendamping. Setelah melakukan inovasi ruang ide mini di komunitas belajar, saya menyadari satu hal penting, yakni ternyata perubahan besar dalam dunia pendidikan tidak selalu harus dimulai dari program besar, tetapi justru bisa tumbuh dari ruang-ruang kecil yang memberi tempat bagi ide sederhana untuk berkembang dan memunculkan inovasi dan ide ajar baru yang nyaman dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rosda, guru dari SD Impres Ngapabua. Benar bahwa kami guru dari SD Impres Ngapabua aktif dalam mengikuti KKG di Gugus 2, yaitu KKG Handayani, dan ilmu yang kami dapatkan dari situ kami terapkan kembali di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elvin, Kepala PTD SD Impres Ngapabua. KKG adalah menjadi wadah bagi para guru untuk terus mengasah kompetensi, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Melalui KKG, guru saya banyak belajar bersama, tumbuh bersama, dan maju bersama demi kemajuan anak didik kita. Akhir kata, guru yang hebat lahir dari kebersamaan dan semangat belajar di kelompok kerja guru. Terima kasih. Inovasi ini bukan hanya sekedar program, melainkan gerakan kecil yang mengubah cara kami memandang komunitas belajar, di mana kegiatan kami tidak hanya lagi sekedar mendengarkan materi, tetapi juga telah bertransformasi menjadi ruang kolaborasi. Harapannya, semoga ruang ide mini ini menjadi langkah kecil untuk membawa perubahan besar bagi komunitas belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.